going to set up bogeys 135, 50, Angels 60. Sedikitnya 13 orang termasuk 3 anak-anak meninggal setelah sebuah jet tempur Su-34 fullback Rusia menabrak sebuah bangunan tempat tinggal di kota Yekaterinburg, Rusia Selatan, daerah di dekat perbatasan dengan Ukraina. Sejumlah video di media sosial menunjukkan bola api besar berkobar dari gedung 9 lantai pada Senin 18 Oktober 2022 malam waktu setempat. Kantor berita Interfax Rusia melaporkan ketika upaya penyelamatan berakhir, 13 mayat telah ditarik dari reruntuhan. Sedangkan 2 pilot Su-34 berhasil melontarkan diri sebelum pesawat tersebut menabrak gedung. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pesawat mengalami kecelakaan saat melakukan penerbangan pelatihan dari lapangan terbang di distrik militer selatan. Penyebab jatuhnya pesawat adalah kebakaran di salah satu mesin saat lepas landas. Interfax mengutip layanan darurat melaporkan akibat ditabrak pesawat, gedung apartemen terbakar, lantai atas runtuh dan sekitar 45 flat rusak. Api menyebar lebih dari 2000 meter persegi. Sekitar 600 orang biasanya tinggal di gedung tersebut. Kremlin mengatakan Presiden Vladimir Putin segera diberitahu tentang kecelakaan itu, dan Putin telah memerintahkan Menteri Kesehatan serta layanan darurat bersama dengan gubernur setempat untuk menuju ke lokasi. Yekaterinburg terletak di Teluk Tangarok di Laut Azov. Teluk ini memisahkan Ukraina dan Rusia. Kota tersebut berpenduduk sekitar 90.000 orang. Pangkalan udara yang ada di kota itu diyakini telah menjadi pangkalan garis depan Rusia untuk serangan udara ke Ukraina. Komite Investigasi Rusia yang menangani kejahatan serius telah meluncurkan penyelidikan kriminal atas kecelakaan itu. Penyelidik militer juga sedang menetapkan keadaan dan mencari penyebab insiden tersebut. Su-34 adalah pembom supersonik 2 mesin yang merupakan komponen kunci dari Angkatan Udara Rusia. Pesawat ini telah banyak digunakan dalam perang di Suriah dan invasi Rusia ke Ukraina. Insiden Senin menandai kecelakaan non-tempur ke-10 dari pesawat tempur Rusia sejak Moskow mengirim pasukannya ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Sementara blog Oryk menyebut Angkatan Bersenjata Rusia telah kehilangan sedikitnya 12 Su-34 fullback sejak Rusia memulai invasinya ke Ukraina. Kami pernah membahas secara rinci tentang keistimewaan dari jet tempur Su-34 yang akan kami unggah kembali. Selamat menikmati. Pesawat serang Sukhoi Su-34 fullback Angkatan Udara Rusia memiliki banyak anomali di antara pesawat militer yang diproduksi saat ini. Salah satu aspek yang sangat mengesankan dari jet yang juga dijuluki Hellduck tersebut adalah kemampuannya untuk membawa bahan bakar dalam jumlah besar, setidaknya untuk ukuran jet taktis. Su-34 benar-benar raja jet cepat dalam hal berapa banyak bahan bakar yang bisa dibawa ke udara. Ini juga berarti jet tempur memiliki jangkauan yang sulit tertandingi. Meski Su-34 pada tingkat DNA adalah anggota keluarga pesawat tempur flanker dan meskipun tetap memiliki kemampuan udara ke udara sekunder, asal-usulnya adalah sebagai pesawat serang khusus atau pembom taktis dalam istilah Rusia. Studi untuk pengembangan Su-27 flanker yang dioptimalkan untuk serangan dimulai sejak tahun 1973. Namun dengan produksi Su-24 Venture dalam aliran penuh, versi serangan flanker tetap menjadi prioritas rendah sampai 1986. Hingga kemudian apa yang dikenal sebagai Su-27IB diluncurkan. IB adalah kepanjangan dari Istrebitel Bombardirovchik atau Fighter Bomber. Pesawat menggunakan radar serangan SH-141 yang sedang dikembangkan untuk pesawat serang Sukhoi Tu-60S. Pesawat yang jauh lebih besar yang konsepnya lebih dekat dengan Tu-22M Backfire. Namun pesawat ini tidak pernah lahir. Dengan keputusan itu, Su-27IB kemudian berganti nama menjadi Su-34. Pesawat juga ditetapkan sebagai penerus Su-24 dan dikembangkan dengan kode program Furor.
Pesawat mempertahankan sebagian besar badan Su-27 dan mesinnya, tetapi merevisi bagian depan dengan tempat duduk berdampingan untuk pilot dan operator sistem navigator serta senjata. Kedua kru berada di kompartemen lapis baja. Perubahan besar lainnya termasuk tonjolan ekor panjang yang keluar dari belakang mesin. Pesawat yang akan diganti Su-34, yakni Su-24, sering digambarkan sebagai analog dari F111. Tetapi pada kenyataannya dalam hal jangkauan, Su-24 lebih dekat dengan Tornado. Terbang pada level rendah dan kecepatan 1.200 km per jam dengan 2 tangki bahan bakar internal plus senjata, Su-24 diperkirakan memiliki radius tempur hanya sekitar 600 km. Dalam peran serangan nuklir dengan 2 bom jatuh bebas, radius tempur operasionalnya diperkirakan akan ditingkatkan menjadi sekitar 800 km. Pada saat ketegangan meningkat, Su-24 akan dipindahkan dari pangkalan mereka di Polandia dan Hongaria untuk dikerahkan ke Jerman Timur dan Cekoslovakia. Meski jangkauan Su-24 cukup untuk mencapai target sekitar 140 hingga 300 km di belakang garis depan, ini masih kalah dibandingkan dengan F111 Amerika. FB-111 Komando Udara Strategis Amerika misalnya, pesawat dapat membawa sepasang AGM-69 ditambah 4 tangki bahan bakar eksternal yang mencapai radius operasional hingga 2.900 km. Kekurangan ini kemungkinan menjadi pertimbangan saat mengembangkan Su-34. Su-27 sendiri sudah memiliki kemampuan baik dalam hal kapasitas bahan bakar. Jet ini bisa membawa 20.700 pon bahan bakar secara internal. Pesawat tempur flanker asli tidak memiliki perlengkapan untuk tangki eksternal atau pengisian bahan bakar dalam penerbangan. Meski demikian, pesawat masih memiliki jangkauan yang mengesankan, yakni sekitar 3.700 km ketika diterbangkan di ketinggian tinggi. Tetapi di Su-34, beban bahan bakar internal masih ditingkatkan menjadi sekitar 25.130 pon. Data lain menyebut 26.676 pon. Pesawat juga dilengkapi dengan kemampuan pengisian bahan bakar di udara. Terlepas dari kemampuan baru ini, jangkauan tanpa pengisian bahan bakar tetap sangat penting. Hal ini karena di era Soviet dan hingga Rusia hari ini, tanker pengisian bahan bakar udara ditugaskan di cabang pembom jarak jauh dan bukan merupakan bagian organik dari doktrin penerbangan taktis. Selain itu, Su-34 juga memiliki persediaan hingga 3 tangki bahan bakar eksternal yang masing-masing berisi 793 galon atau setara dengan 5.286 pon bahan bakar per tangki. Bahkan satu tangki eksternal sudah melebihi total beban bahan bakar internal pesawat tempur F-15A Strike Eagle, yakni 4.516 pon. Selain itu, hanya sekitar 1.700 pon lebih sedikit dari volume bahan bakar internal F-16 sebanyak 7.000 pon. Dalam kasus fullback terbang dalam konfigurasi 3 tangki eksternal, maka total bahan bakar yang dibawa mencapai 40.988 pon atau 42.534 pon menurut sumber lain. Itu kira-kira setara dengan mengisi bahan bakar 400 mobil dengan tangki bahan bakar 17 galon atau 6 tangki bahan bakar internal F-16. Sementara spesialis serangan taktis jarak jauh Angkatan Udara Amerika saat ini, F-15A, membawa total sekitar 35.550 pon bahan bakar. Ini termasuk 3 tangki eksternal ditambah tangki bahan bakar konformal. Jangkauan jelajah sekitar 4.000 km dimungkinkan untuk fullback. Ini menandai kemajuan besar di atas Su-24 dan memungkinkan Su-34 untuk melakukan penyebaran jarak jauh, bahkan bisa mencakup hampir setengah panjang Rusia. Jangkauan jelajah sebenarnya sangat mirip dengan F-15A yang menurut Angkatan Udara Amerika dapat mencapai 3.900 km. Lagi-lagi dengan bantuan tangki bahan bakar konformal ditambah 3 tangki bahan bakar eksternal. Lebih penting lagi, Su-34 dapat mencapai jangkauan 3.000 km saat membawa 6 bom seberat 500 kg, 4 rudal udara ke udara, dan tangki tambahan saat terbang di ketinggian. Sementara jika terbang di permukaan laut dengan beban yang sama, pesawat masih dapat menempuh jarak sekitar 1.800 km. Ini masih sangat mengesankan. Meningkatkan beban senjata menjadi 4.000 kg dan terbang pada level rendah, Su-34 dapat mencapai target dalam jarak 600 km. Itu bertambah hingga 1.100 km saat terbang di level tinggi.
Secara praktis, ini berarti bahwa jika Su-24 diantisipasi untuk menyerang target 150 hingga 300 km di belakang garis depan, maka Su-34 dapat mencapai sasaran sekitar 500 km. Bagaimanapun, misi utama fullback adalah memotong pasukan lawan dari pasokan dengan menargetkan jalur komunikasi serta depot komando dan kontrol. Sejauh ini, Su-34 telah digunakan pada jenis tugas yang sangat berbeda, terutama selama kampanye Rusia di Suriah yang diluncurkan pada September 2015. Selama konflik ini, Su-34 terutama membawa cukup kecil beban senjata dengan tangki bahan bakar eksternal jarang digunakan. Beban tipikal selama hari-hari awal kampanye hanya terdiri dari 2 bom KB-500S yang dipandu satelit seberat 500 kg atau beberapa bom jatuh bebas. Fullback sejauh ini hanya digunakan dalam pertempuran di Suriah. Tetapi jika Rusia meluncurkan operasi ofensif di Ukraina, kemungkinan unit Su-34 akan sangat terlibat. Dan berkat jangkauan mereka yang luar biasa, unit fullback akan dapat memberikan kontribusi yang signifikan. Demikian sahabat Senjata Apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.senjataapa.com dan www.flightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. Hey, thank you guys. Appreciate it.